warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama yaitu Fatihah Ainun Saputri NPM 19133100002 dan saya sendiri Nurul Dwi Astuti NPM 19133100007. Di sini kita akan membahas mengenai bab analisis biaya, volume, dan laba atau profit. Untuk slide yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian dari analisis biaya, volume, dan laba atau yang sering disebut dengan analisis CVP atau Cost Volume Profit. Nah, dulu waktu mata kuliah akuntansi biaya kita juga pernah mempelajari tentang bab ini. Untuk analisis CVP itu sendiri atau Cost Volume Profit itu sendiri adalah analisis mengenai hubungan antara volume dan pendapatan, beban dan laba bersih dari suatu perusahaan. Nah, untuk analisis ini itu sangat penting digunakan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan manajemen mengenai kondisi atau pengaruh perubahan kondisi kompetitif dan ekonomi terhadap penjualan, biaya, dan laba bersih di suatu perusahaan. Lalu lanjut ke slide yang kedua, yaitu mengenai pembuatan atau menggambarkan grafik hubungan dari analisis CVP ini. Nah, dalam membuat grafik ini itu terdiri dari beberapa tahap. Nah, yang pertama itu tahapnya adalah menggambar sumbu. Lalu yang kedua adalah memplot pendapatan, yang ketiga adalah memplot biaya tetap, lalu yang keempat itu adalah memplot biaya variabel dan biaya tetap. Lalu yang terakhir atau langkah yang terakhir yaitu adalah menentukan titik impas atau BEP. Nah, untuk langkah yang pertama kita itu adalah yaitu menggambar sumbu. Menggambar sumbu ini nanti kan dalam penggambarannya akan ada sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Nah, untuk sumbu horizontal itu adalah sumbu yang menggambarkan atau menunjukkan di mana itu volume dari sebuah penjualan suatu perusahaan. Untuk sumbu vertikalnya itu menunjukkan bahwa jumlah biaya dan pendapatan dari suatu perusahaan tersebut. Lalu yaitu langkah yang kedua. Yang kedua itu adalah memplot pendapatan. Nah, pendapatan di sini itu bisa kita hitung nanti yaitu dengan cara harga jual dikalikan unit yang terjual. Nah, teman-teman bisa menyimak buku di halaman 46 dan 47. Nah, di buku ini itu contoh dari halaman 46 itu sudah tertulis contoh soalnya yaitu harga jualnya 1,50. Lalu unit yang terjual itu adalah 100.000 unit. Nah, nanti berarti harga jualnya itu 1,50 dikalikan dengan unit yang terjual adalah 100.000, hasilnya adalah 150.000. Nah, 150.000 ini adalah sebagai pendapatan. Nanti kita akan membuat titik. Titik ini kita akan beri keterangan yaitu titik A, yaitu menunjukkan titik di mana pendapatan dari suatu perusahaan tersebut. Lalu langkah yang ketiga yaitu adalah memplot biaya tetap. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh perubahan pemicu biaya. Jadi, mau produksinya berapa itu tidak akan mempengaruhi biaya tetap dari perusahaan tersebut. Nah, di contoh halaman 47 dan 46 itu biaya tetapnya itu dimisalkan senilai atau sebesar 18.000. Nah, nanti kita akan membuat titik di situ dengan keterangan titik P, di mana garis biaya tetap horizontal itu berpotongan dengan sumbu vertikalnya. Lalu
langkah yang keempat yaitu memplot biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk biaya variabelnya di situ tertulis 1,20 dolar. Nah, itu nanti dikalikan dengan unit yang terjual tadi 100.000, berarti hasilnya 120.000 dolar. Itu untuk biaya variabelnya, sedangkan untuk biaya tetapnya tadi 18.000. Lalu nanti dari titik C dan titik B itu kita akan tarik garis di mana garis ini itu menunjukkan biaya pada volume antara 0 dan 100.000 unit atau unit yang terjual. Lalu langkah yang kelima atau yang terakhir yaitu dengan menentukan titik impas atau BIP. Nah, BIP ini sendiri adalah tingkat penjualan di mana pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan laba bersihnya adalah 0. Nah, dalam menentukan BIP ini nanti akan dibahas lebih lanjut lagi di slide berikutnya. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai asumsi analisis CVP. Nah, ada beberapa asumsi penting, yaitu yang pertama adalah mengklasifikasikan biaya menjadi kategori biaya variabel dan tetap. Lalu yang kedua, tidak mengharapkan perubahan biaya apapun akibat perubahan efisiensi dan produktivitas. Lalu yang ketiga yaitu perilaku pendapatan dan biaya bersifat linear selama rentang yang relevan. Lalu yang keempat, dalam perusahaan multiproduk, bauran penjualan tetap konstan. Nah, bauran penjualan itu sendiri yaitu adalah proporsi atau kombinasi yang relatif dari kuantitas produk yang membentuk total penjualan. Nah, lalu untuk yang kelima atau yang terakhir yaitu mengenai tingkat persediaan tidak berubah secara signifikan selama periode tersebut. Nah, artinya jumlah unit yang terjual sama dengan jumlah unit yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Lanjut slide berikutnya yaitu adalah mengenai titik impas. Nah, dalam menentukan titik impas ini kita bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu adalah pendekatan persamaan umum dan yang kedua adalah menggunakan metode margin kontribusi. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai pendekatan persamaan umum, di mana penjualan dikurangi beban variabel atau biaya variabel dikurangi biaya tetap nanti akan ketemu dengan laba bersihnya. Lalu jika dijabarkan lagi yaitu harga jual per unit dikalikan jumlah unit yang terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual dikurangi biaya tetapnya nanti akan hasilnya adalah laba bersih. Metode margin kontribusi ini akan ada beberapa istilah. Nah, istilah ini yang pertama yaitu unit margin kontribusi, lalu ada total margin kontribusi, lalu ada persentase biaya variabel, lalu ada persentase margin kontribusi, ada rasio biaya variabel, dan ada rasio margin kontribusi. Nah, yang pertama itu tadi ada total margin kontribusi. Total margin kontribusi yang pertama tadi ada unit kontribusi. Nah, yang unit margin kontribusi itu diperoleh dari harga jual per unit itu dikurangi biaya variabel per unitnya. Jadi jika kita menggunakan contoh yang tadi halaman 46 dan 47 yang tadinya harga jualnya adalah 1,50 dolar, sedangkan untuk biaya variabelnya adalah 1,20 dolar. Berarti unit margin kontribusinya adalah 0,30 dolar. Lalu yaitu yang kedua ada total margin kontribusi. Nah, total margin kontribusi ini kita bisa memperolehnya dari total jumlah unit yang terjual dikalikan unit
margin kontribusi. Jika tadi kita sudah menentukan unit margin kontribusinya yaitu 0,30 dikalikan yang terjual, maksud saya jumlah unit yang terjual yaitu adalah 100.000 unit. Jadi 0,30 tadi dikalikan dengan 100.000 unit, nanti akan itu hasilnya adalah merupakan total margin kontribusi. Nah, untuk persentase biaya variabel itu sendiri kita dapat menghitungnya dari total biaya variabel dibagi dengan total penjualannya, atau bisa dijabarkan lagi yaitu biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Sedangkan untuk persentase margin kontribusi yaitu total margin kontribusi dibagi dengan total penjualan. Lalu bisa dijabarkan lagi yaitu dengan margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual per unit. Nah, itu untuk mencari persentase biaya variabel atau persentase margin kontribusinya. Untuk rasio biaya variabel dan rasio margin kontribusinya itu tadi adalah hasil atau merupakan persentase margin kontribusi atau biaya variabel tadi itu dikalikan dengan 100. Misalkan kita mencari rasio biaya variabelnya, berarti ya persentase biaya variabel tadi dikalikan dengan 100. Kemudian sedangkan kalau kita mencari persentase rasio margin kontribusi itu kita menghitungnya dari persentase margin kontribusi dikalikan dengan 100. Nah, itu untuk titik impas. Kalau untuk volume titik impas itu dalam unit kan ada dua, nanti biasanya dalam unit atau dalam bentuk mata uang. Nah, untuk mencari volume impas dalam unit itu kita bisa menghitungnya dengan menggunakan biaya tetap atau beban tetap itu dibagi dengan margin kontribusi per unit. Lalu untuk volume impas dalam bentuk rupiah atau mata uang itu yaitu bisa dicari dengan menggunakan atau bisa dihitung menggunakan biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusinya. Jadi kalau kita mencarinya dalam bentuk unit itu untuk pembaginya itu adalah margin kontribusi. Sedangkan untuk dalam bentuk dolar atau rupiah atau mata uang itu nanti yang untuk membaginya adalah rasionya. Kita akan membahas mengenai pengaruh perubahan biaya tetap atau margin kontribusi. Nah, biaya tetap ini atau perubahan biaya tetap itu akan mempengaruhi titik impas dari perusahaan tersebut dalam produksi suatu barang. Nah, jika biaya tetapnya menurun, itu titik impasnya akan menurun. Sedangkan jika margin kontribusinya itu naik, titik impasnya akan menurun. Kita akan membahas mengenai target laba bersih dan pendekatan inkremental. Nah, pendekatan inkremental atau pengaruh inkremental ini yaitu adalah perubahan total hasil seperti pendapatan, beban atau laba itu menurut kondisi baru dibandingkan dengan beberapa kondisi tertentu atau yang diketahui. Nah, dalam bab ini atau saat ini itu untuk mencari target laba bersih itu diperoleh dari target penjualan dikurangi biaya variabel dan dikurangi biaya tetap. Nah, untuk mencari target volume penjualan dalam unit itu biaya bersih itu ditambah dengan target laba bersih dibagi dengan margin kontribusi per unit. Dan jika mencari target volume penjualan dalam bentuk mata uang itu diperoleh dari biaya tetap ditambah target laba bersih dibagi dengan rasio margin kontribusi. Perubahan faktor-faktor kunci berganda.
ini ada dua pendekatan. Yang pertama, membuat dan memecahkan persamaan untuk kondisi yang muncul menurut setiap alternatif dan memilih tingkat volume yang menghasilkan laba bersih tertinggi. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan inkremental. Pendekatan ini lebih cepat dan lebih sederhana agar menjaga analisis dari kekacauan akibat data yang tidak relevan dan berpotensi membingungkan. Contohnya, kita akan melakukan analisis selama 2 bulan yang menyajikan prediksi volume penjualan terendah dan tertinggi 62.000 unit dan 90.000 unit. Ini merupakan contoh pendekatan yang pertama. Tanpa memandang tingkat volume saat ini, apakah 62.000 atau 90.000 unit, jika kita menerima prediksi bahwa penjualan akan menurun sebesar 10.000 unit, penutupan dari jam 6 PM hingga jam 6 AM akan menurunkan laba bersih sebesar $540. Aplikasi nirlaba. Untuk mengilustrasikan analisis GVP bagi organisasi nirlaba dengan menggunakan alokasi anggaran tetap. Caranya dengan menggunakan persamaan titik impas. Dengan rumus penjualan sama dengan beban variabel ditambah beban tetap. Contoh soal, misalkan sebuah kota memiliki apropriasi anggaran lump sum sebesar $100.000 demi melaksanakan program konseling bagi para pecandu narkoba. Biaya variabel sebesar $400 per pasien per tahun. Biaya tetap $60.000 dalam rentang yang relevan 50 hingga 150 pasien. Jika kota itu menghabiskan seluruh apropriasi anggaran, berapa banyak pasien yang dapat dilayani dalam 1 tahun? Soal tadi menggunakan rumus penjualan sama dengan beban variabel ditambah beban tetap. Hasilnya akan diketahui 100 pasien. Analisis GVP dan spreadsheet. Ini merupakan contoh tabel spreadsheet yang menghitung tingkat penjualan yang diperlukan untuk semua kombinasi yang mungkin dari tingkat biaya tetap. Ada $4.000, $6.000, dan $8.000. Kemudian ada persentase biaya variabel, ada 3 yaitu 40%, 44%, dan 48% dari biaya penjualan. Kemudian ada 3 target tingkat laba yaitu $2.000, $4.000, dan $6.000. Untuk kombinasi ini semua, spreadsheet dapat menghitung tingkat penjualan yang diperlukan dengan cepat dan tanpa kesalahan. Manajer dapat dengan cepat mensubstitusi angka yang berbeda untuk biaya tetap di kolom A, persentase biaya variabel kolom B, dan target laba bersih baris C, kolom C, D, dan E. Dan spreadsheet akan menghitung kembali tingkat penjualan yang diperlukan. Selain cepat dan akurat, spreadsheet juga memungkinkan pendekatan yang lebih canggih terhadap analisis GVP ketimbang yang diilustrasikan sebelumnya. Penggunaan analisis GVP tambahan ada 3, yaitu margin pengaman, leverage operasi, dan struktur biaya terbaik. Pertama, akan saya jelaskan tentang margin pengaman. Margin pengaman akan mengukur seberapa jauh penjualan dapat turun sebelum terjadinya rugi dan perbedaan antara tingkat penjualan yang direncanakan dan titik impas.
Margin pengaman dalam unit, rumusnya yaitu unit penjualan direncanakan dikurangi unit penjualan impas. Sedangkan margin pengaman dalam dolar, rumusnya dolar penjualan yang direncanakan dikurangi dolar penjualan impas. Leverage operasi yaitu sensitivitas laba perusahaan terhadap perubahan volume penjualan. Perusahaan yang memiliki biaya tetap yang lebih tinggi dan biaya variabel yang lebih rendah dapat dikatakan memiliki leverage operasi yang lebih tinggi. Dalam grafik tersebut merupakan contoh leverage operasi tinggi dan leverage operasi rendah. Dalam grafik tersebut dijelaskan jika kedua perusahaan memiliki laba bersih $2.000. Jika penjualan turun 80.000 unit, laba juga akan turun dengan leverage yang jauh lebih tinggi. Namun, jika penjualan melampaui 80.000 unit, laba akan naik lebih tajam. Sebagai contoh, pada penjualan sebanyak 70.000 unit, perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi memiliki laba 0 dibandingkan dengan $1.500 untuk perusahaan dengan leverage yang lebih rendah. Akan tetapi, pada penjualan sebanyak 90.000 unit, laba bersih adalah $4.000 untuk perusahaan yang leverage lebih tinggi, tetapi hanya $2.500 untuk perusahaan yang leverage lebih rendah. Pengaruh leverage operasi terhadap variabilitas laba ditentukan oleh tingkat leverage operasi. Struktur biaya terbaik. Pemahaman menyeluruh atas hubungan biaya, volume, laba sangat penting dalam memilih struktur biaya. Kombinasi sumber biaya variabel dan tetap yang baik akan bergantung pada banyak faktor. Tingkat penjualan yang diharapkan di masa depan, dan serangkaian alternatif yang tersedia saat ini di masa depan. Jika kontribusi margin sebagai persentase penjualan rendah, kenaikan volume yang besar akan diperlukan untuk menghasilkan kenaikan laba bersih. Pada saat yang sama, penurunan volume juga menghasilkan penurunan laba yang lebih kecil jika persentase margin kontribusi rendah. Rasio margin kontribusi yang tinggi memiliki pengaruh yang berlawanan. Kenaikan laba yang besar jika penjualan tumbuh, tetapi penurunan laba yang besar jika penjualan turun. Margin kontribusi dan margin kotor. Apa itu margin kotor? Yaitu kelebihan penjualan terhadap total harga pokok penjualan. Sedangkan harga pokok penjualan merupakan biaya barang dagang yang diperoleh atau diproduksi dan dijual oleh perusahaan. Rumus untuk mencari margin kotor yaitu harga jual dikurangi harga pokok penjualan. Sedangkan margin kontribusi rumusnya yaitu harga jual dikurangi semua beban variabel. Ini merupakan biaya untuk margin kotor dan margin kontribusi. Margin kontribusi sama dengan penjualan dikurangi total biaya variabel atau penjualan dikurangi A plus C. Sedangkan margin kotor yaitu penjualan sama dengan total produksi atau biaya akuisisi atau penjualan dikurangi A plus B. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.